Perkenalkan, kami dari kelompok 1, Angkatan 8, peserta pelatihan dasar CPNS, dengan anggota yaitu Fitri Artuti Teresia Fauji SH, Maria Iratna Mbambus SPD, Jeremy Abraham Saryo Stefano Huma SI.Com, Gina Silvia STR SOS, dan Ida Bagus Aris Wikantara SIP. Kali ini, kami akan membahas mengenai praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang marak terjadi di negeri ini. Tindakan tidak bertanggung jawab ini merupakan lingkaran setan yang tidak hanya merugikan pelaku, namun juga semua pihak, terutama masyarakat. Tindakan korupsi yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintahan ini merupakan momok memalukan yang mencoreng integritas seorang ASN. Dalam kesempatan kali ini, kami akan membahas secara lebih mendalam dan juga ringkas mengenai praktik gratifikasi yang dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang melanggar integritas dan tidak bersikap profesional terhadap tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang ASN yang bersih. Manajemen ASN bukan hanya sekedar kinerja, penempatan, dan promosi, melainkan pendidikan dan pembentukan karakter dari ASN itu sendiri. Tujuannya jelas adalah untuk membentuk ASN yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pelayanan. Pendidikan dan pembentukan karakter harus menjadi bagian inti dari manajemen ASN, bukan hanya sebagai pelengkap. Ini mencakup yang pertama, internalisasi nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Yang kedua, penguatan etika dan pembentukan karakter pada semua level. Dan yang ketiga, keteladanan pemimpin. Ini menunjukkan bahwa tanpa keteladanan, nilai-nilai karakter hanya akan menjadi slogan. Kasus korupsi di lingkungan Kemnaker menunjukkan bahwa pendidikan dan pembentukan karakter belum berjalan optimal sebagai bagian dari manajemen ASN. Untuk membangun birokrasi yang bersih dan berintegritas, pelatihan teknis harus disertai dengan pendidikan karakter yang mendalam, sistematik, dan konsisten. ASN yang memiliki pengetahuan tetapi tanpa nilai hanya akan menjadi ancaman bagi pelayanan publik dan kepercayaan rakyat. Penguatan sistem pengawasan sebagai bentuk atau langkah strategis mencegah tindakan gratifikasi. Bersama-sama, kita perlu memastikan bahwa lembaga-lembaga pengawasan seperti BPK atau KPK menjalankan sistem pengawasannya secara bersinergi. Kita harus memastikan bersama bahwa sanksi-sanksi diberikan dengan adil tanpa pandang bulu sebagai efek jera kepada tersangka kasus gratifikasi. Sanksi juga diberikan sebagai upaya untuk membangun kepercayaan masyarakat dan meningkatkan kesadaran akan risiko hukum jika ada pelanggaran. Kemudian, untuk kasus Gayus Tambunan sendiri merupakan contoh nyata lemahnya sistem pengawasan internal dan eksternal di Indonesia. Bertahun-tahun kita melihat bahwa kasus Gayus Tambunan berhasil mengelabui sistem pengawasan di Indonesia. Bahkan yang bersangkutan sempat menghabiskan hidup yang mewah di luar tahanan ketika statusnya masih berstatus sebagai tersangka korupsi. Sebagai seorang ASN, sangat penting untuk melakukan reformasi birokrasi untuk menciptakan sistem yang lebih efektif, efisien, dan transparan, serta mengurangi celah terjadinya praktik korupsi. Melihat dari kasus Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian yang merupakan kasus korupsi yang sempat booming pada tahun 2023 dan 2024. Kasus tersebut sangat viral karena beliau dikenal dengan pribadi yang sukses menjalankan program-program terkait pertanian di Indonesia pada masa kepemimpinan Bapak Jokowi. Tetapi di masa jabatannya tersebut, beliau malah terkenal kasus korupsi dengan melakukan perilaku melanggar kode etik sebagai ASN. Adapun perilaku yang melanggar yaitu menyalahgunakan kewenangan jabatan dengan cara memberikan perintah kepada pegawai ASN atau bisa dibilang bawahannya untuk mengirimkan dana operasional yang tidak sesuai aturan untuk digunakan secara pribadi, dan hal tersebut merugikan negara hingga miliaran rupiah. Reformasi birokrasi sejati bukan hanya dari mengganti pejabat atau menyusun ulang sistem organisasi, tapi juga soal menggunakan sistem rekrutmen berbasis merit, penguatan pengawasan internal, dan penghargaan terhadap ASN yang jujur dan profesional. Baik, selanjutnya tentang pengendalian gratifikasi. Jika ditilik, praktik pemberian hadiah atau sejenisnya itu merupakan ucapan terima kasih atau normal di masyarakat saat ini. Namun, dalam praktiknya ditilik dalam pasal 12B ayat 1 nomor 31 tahun 1999 junto Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 bahwa yang dimaksud dengan gratifikasi tersebut adalah pemberian atau dalam arti luas bisa meliputi pemberian uang, barang, dan fasilitas lainnya yang ada hubungannya dengan jabatan, sehingga berlawanan dengan tugas atau kewajiban dari seorang ASN tersebut. Sebagai contoh terbaru, ada kasus dari KPK yang menahan 2 tersangka suap dari gratifikasi pengadaan barang atau jasa di pemerintah Kota Semarang. Dalam hal ini karena sementara yang sebagai status tersangka yakni RUD itu menjanjikan sesuatu kepada PN terkait
meliputi pengadaan meja, kursi, dan aplikasi lainnya di sekolah dasar pada Dinas Pendidikan Kota Semarang. Korupsi, kolusi, dan nepotisme memiliki dampak yang luas dan merugikan bagi Indonesia. Dalam kasus korupsi proyek BTS 4G yang melibatkan Menteri Kominfo Joni G. Plate, kerugian negara ditaksir mencapai 8,32 triliun. Kasus ini menambah kasus korupsi yang ada di Indonesia. Secara tidak langsung membuat kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap pemerintah menurun. Penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik sangat penting dalam mencegah praktik KKN. Transparansi memungkinkan masyarakat mengakses informasi terkait keputusan, anggaran, dan program pemerintah sehingga meminimalkan peluang manipulasi. Akuntabilitas menuntut pejabat publik untuk mempertanggungjawabkan tindakan dan penggunaan anggaran serta memberi sanksi bagi pelanggaran. Sementara itu, partisipasi publik mendorong keterlibatan masyarakat dalam perencanaan hingga evaluasi kebijakan, meskipun praktik ini masih belum optimal di beberapa daerah di Indonesia. Untuk mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme dibutuhkan komitmen bersama dalam membangun budaya integritas di lingkungan aparatur sipil negara. Penguatan integritas ASN dapat dilakukan melalui penerapan nilai-nilai etika, transparansi, akuntabilitas, serta penegakan aturan secara konsisten. Kolaborasi antara pemerintah, pengawas internal, dan masyarakat juga menjadi kunci dalam menciptakan birokrasi yang bersih dan berintegritas tinggi. Saatnya cegah KKN dan perkuat integritas ASN untuk birokrasi yang bersih dan berwibawa.